Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Steven Dan saya Rosa dalam acara UBM News Pagi yang siap membagikan berita-berita terfaktual, teraktual, dan terpercaya kepada Anda. Berita pertama datang dari dunia perpolitikan tanah air. Ganjar Pranowo ditetapkan menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang sebagai perwakilan dari PDIP. Namun Partai PDI Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo menjadi capres dalam pemilihan presiden 2024. Ganjar Pranowo sendiri yakin akan mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2024. Sebab Jokowi merupakan bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sama seperti dirinya. Karena alasan tersebut, Ganjar percaya diri bahwa Jokowi akan mendukung dirinya dalam Pilpres 2024. Ganjar juga melakukan acara jogging bersama masyarakat di sekitar daerah Gelora Bung Karno untuk membangun hubungan yang erat dan menjadi simbol untuk awal yang baik. Ganjar menyatakan bahwa acara tersebut menjadi permulaan sebelum pesta demokrasi sendiri dimulai. Acara jogging tersebut juga dihadiri oleh banyak khalayak. Tokoh politik Sandiaga Uno digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden bersanding dengan Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil riset dari peneliti ahli riset politik, menyatakan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno cukup menjanjikan dan akan memberikan hasil yang baik dalam Pilpres 2024. Berdasarkan kabar terbaru, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno melakukan pertemuan dalam rangka acara rapat koordinasi daerah dan pleno TPK se-Jawa Tengah di Hotel Gumaya, Semarang pada Kamis 27 April 2023 lalu. Nama Sandiaga sendiri ada dalam list nama yang dibuat oleh Jokowi yang dinilai cocok untuk mendampingi Ganjar sebagai calon wakil presiden. Tidak hanya Sandiaga Uno, nama Erick Thohir nyatanya juga muncul ke permukaan karena dinilai cocok untuk menjadi calon wakil presiden bersama dengan Ganjar Pranowo, sebab hasil kerjanya yang dinilai mengagumkan dalam pagelaran acara Asian Games 2018 silam. Dalam pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres dalam pemilu 2024, Ganjar serta PDIP mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Muhammad Mardiono sebagai ketua umum partai tersebut menyatakan bahwa ia melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP pada 30 April 2023 lalu di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP di Jakarta Pusat. Dukungan yang diberikan oleh Partai Persatuan Pembangunan kepada Ganjar Pranowo diakui telah mengkaji kelebihan dan kekurangan dari sosok Ganjar sendiri secara mendalam, melalui proses musyawarah selama 3 hari hingga mendapatkan hasil yang mufakat. Pertemuan tersebut menjadi sarana bagi Muhammad Mardiono untuk menyampaikan hasil musyawarahnya dalam dukungan yang diberikan kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden 2024. Pertemuan yang dilakukan oleh P3 dengan PDIP dikatakan menjadi titik awal kerjasama antara kedua partai tersebut dan dihadiri juga oleh Ganjar Pranowo itu sendiri. Mardiono mengatakan setelah pertemuan tersebut akan ada tahapan lanjutan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Berdasarkan hasil uji coba dari Survei Indikator Politik Indonesia, Ganjar Pranowo berada di urutan pertama dan unggul atas nama tokoh politik lain yang juga digadang-gadang akan mencalonkan diri menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan tokoh politik lainnya. Survei tersebut menunjukkan banyaknya masyarakat yang mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024. Masyarakat menjadi menduga-duga siapa yang akan menjadi pasangan Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024 nanti. Namun untuk saat ini, Sandiaga Uno menjadi kandidat terkuat sebagai pasangan dari Ganjar untuk Pilpres 2024. Karena dinilai bahwa Sandiaga Uno termasuk ke dalam jajaran tokoh papan atas sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam kelancaran pencalonan Ganjar sebagai calon presiden. Tim Liputan UBM News, Jakarta melaporkan.
Berita selanjutnya berangkat dari ekonomi pasar pasca lebaran. Penurunan harga jual pasar berimbas terhadap penurunan pendapatan penjualan, khususnya di Pasar Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setelah melewati masa krisis ekonomi pada 2020 akibat COVID-19, perekonomian di Indonesia kembali meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan sebesar 4,5% sampai 5,3% setelah sebelumnya perekonomian berada di minus 2,7%. Pasar Warakas di Jakarta Utara merupakan salah satu pasar yang menunjukkan bahwa adanya minat beli masyarakat yang tinggi. Saat diwawancarai, salah satu penjual sembako mengaku adanya kenaikan harga bahan pokok pada saat sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023. Penjual pun mengatakan bukan hanya harga bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Beberapa daging juga dinilai mengalami kenaikan menjelang Idul Fitri 2023. Kenaikan harga BBM menjadi patokan bagi para penjual dalam mengetahui adanya lonjakan harga di pasar. Apakah ada penurunan harga bahan pokok setelah Lebaran? Orang yang turun masih naik. Iya, karena kan yang toko-toko pada tutup. Jadi penjual kurang, pembeli banyak, otomatis harga naik. Nah, itu kan tadi kan naik itu kan. Nah, gimana sih kondisi penjualan setelah Lebaran? Ya biasa, rame. Iya. Karena dari penjualan tersebut, berapa kira-kira omset Anda setahun terakhir? Tahun dikali aja. Kalau nyala dikasih kali. 3,5 kali 365 hari. 365 hari. 547 juta 500 ribu. Ini setahun ya? Ya, kurang lebih. Nah, dari penjualan ini sejak kapan sih harga bahan pokok mengalami kenaikan? Apakah menjelang Lebaran atau sejak kapan harganya Sebelum mengalami Lebaran semenjak BBM naik. itu turunnya drastis apa biasa aja? Naik, turun, malah Naik ya? naik. Drastis. Persen dong. Ini lumayan ya. Nah, dari kenaikan tersebut gimana sih cara Bapak atau Ibu bertahan untuk tetap berjualan di pasar setelah melewati banyak naik turunnya harga kayak gitu? Ya karena semua nggak pada naik, ya otomatis ya pembeli ya harus beli. Ya pasti urun aja lah ya. Ya, karena kan itu kebutuhan pokok, semua juga naik, bukan toko sendiri, anaknya semua naik. Tapi kan bukan sembako, ayam juga naik, ikan juga naik. Kalau hubungan dari BBM naik, otomatis semua naik. Sebelumnya setelah selesainya Lebaran, ada nggak sih penurunan harga dari ayam-ayam ini? Kalau itu malah naik sebelum lebaran ya, harganya selangit. Harga biasa 35, sekarang 40 kilo. Jadi setelah Lebaran malah naik ya? Malah naik ya. Jadi ada nggak sih peningkatan keuntungan karena setelah Lebaran ini? Merosot ini aja, saya kirain saya dari kampung dapat duit, anak buah saya malah aduh sengsara jadinya nggak dapat duit ini ya bilangnya. Kalau boleh tahu nih, omset dalam setahun terakhir ini berapa ya kira-kira? Lalu tahun-tahun ini lagi hancur ya. Tahun ini hancur semuanya, nggak ada peningkatan. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022 sebelumnya, berarti omset tahun kemarin lebih menguntungkan ya? Menguntungkan tahun 2022, walaupun corona tapi alhamdulillah menguntungkan daripada sekarang. Kalau menurut Bapak sendiri yang bikin tahun kemarin lebih menguntungkan itu apa ya? Ya satu pasaran agak lumayan, harga agak miring gitu daripada sekarang.
setelah mengalami naik turunnya harga ayam ini, cara seperti apa yang Bapak lakukan agar tetap bisa berjualan di pasar? Pengen saya sih harga stabil, kita bisa berjalan terus gitu di pasar, biar pembelinya juga banyak gitu kalau harga stabil gitu kan. Kalau boleh tahu Bapaknya sendiri udah jualan sejak kapan ya? Saya sejak tahun 96 saya jualan. 20 tahunan ya. Tim Liputan UBM News melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Stasiun Gambir pasca arus mudik Lebaran yang akan hadir sesaat lagi. Ambil wafer coklat superstar baru. Superstar. Enaknya triple coklat superstar itu. 1, Wafer coklat baru, 2, krim coklat, dan semua 3. dilapisi coklat. Triple coklat, triple fun. Superstar dilawan. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro. Ini ada pintu. Adegannya nggak gitu, bro. Alah sama aja. Sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Nggak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim, bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama, bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh. Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih. Dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? Entrasol. Ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunya. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh. Entrasol tinggi proteinnya, bantu jaga massa ototku dan percepat proses pemulihan. Entrasol itu rendah laktosa, bikin nyaman di perut. Biar tetap aktif, saya minum Entrasol 2 kali sehari. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol, nutrisi setiap hari. Segar twist panas dalam jadi segar. Twist twist lah segar twist panas dalam jadi segar. Twist twist lah segar twist 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 segarnya sehat. Twist twist lah segar twist panas dalam jadi segar. Twist twist lah
sehat. Lasegar Twist, sehatnya segar, segarnya sehat. Berat banget nih. Pantes, capek jalan-jalan. Aqua dulu. Kok beres banget sih? Salah. Mau makan apa aja? Aqua dulu ah. Cowok pasti tahu alat yang pas. Abis aktivitas, muka jadi kotor dan berminyak. Terjerawatan loh. Mana sabun? Bro, buat muka, pilih yang pas juga. Guardian Man Acno 5 dengan salisilik asid dan herba repair, lawan 99% kuman penyebab jerawat dalam 10 detik. Ini cara gue lawan jerawat. Buktiin sendiri. Garnier Man Acno 5 dari Garnier Man. Kondisi stasiun Gambir pasca Lebaran mengalami perubahan volume kepadatan pemudik. Puncak arus mudik yang dimulai dari hari Kamis tanggal 27 April sampai hari esoknya, yaitu tanggal 28 April 2023 di stasiun Gambir, membuat kondisi stasiun ramai dan padat pemudik dari manca daerah. Hari Lebaran adalah saat yang paling ditunggu untuk berkumpul bersama keluarga. Jarak yang jauh tak menjadi rintangan untuk para perantau dalam menyambung tali silaturahmi dengan sanak saudara. Stasiun Gambir menjadi salah satu pilihan alternatif bagi para pemudik sedari dulu dikarenakan pilihan rutenya beragam. Setelah sebelumnya pemerintah menerapkan lockdown karena pandemi COVID-19, masyarakat pun kini kembali antusias menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Jalanan di sepanjang stasiun ini pun dipadati oleh kendaraan para pemudik. Hal ini menyatakan bahwa masyarakat kembali menggunakan kereta api sebagai salah satu transportasi pilihan di kala mudik Lebaran. Menurut data, telah terjual sebanyak 643.000 tiket untuk keberangkatan menjelang Lebaran di stasiun Gambir. Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Chairunisa, mengatakan puncak arus mudik pada tanggal 18-21 April mencapai 100% kapasitas keterisian tempat duduk. Eva memerinci kota tujuan yang jadi favorit penumpang adalah Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Eva mengatakan bahwa mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan favorit, yakni tanggal 14-23 April 2023. Lebih lanjut, Eva memerinci pemudik yang akan berangkat maupun kembali menggunakan kereta api jarak jauh untuk memenuhi sejumlah aturan yang ada, termasuk soal barang bawaan. Volume maksimal bawaan para pemudik adalah 20 kg atau volume 100 desimeter kubik dengan dimensi maksimal 70 cm dikali 48 cm kali 30 cm. Tercatat saat arus balik mudik, jumlah penumpang mengalami pelonjakan pada tanggal 27 April 2023 di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 15.900 penumpang. PT KAI mengatakan kepadatan penumpang sudah dimulai sejak sehari setelah Lebaran, setelah sebelumnya diprediksi pada tanggal 6-9 Mei. Hal ini dikarenakan berakhirnya masa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah melalui SKB, Perubahan Libur Nasional dan Cuti Bersama. Pada tanggal 28 April, tercatat penumpang arus balik di stasiun Gambir mengalami penurunan, yaitu sekitar 14.800 penumpang. Pada saat tim UBM News meliput, keadaan stasiun Gambir tampak lenggang dari pemudik. Namun, masih terlihat beberapa penumpang yang turun dari gerbang kedatangan dengan membawa beberapa bagasi.
Tim Liputan UBM News, Jakarta, melaporkan. Telah terjadi kebakaran pabrik cat di daerah Jakarta Utara, tepatnya di daerah Bandengan pada pukul 2 siang lewat 11 waktu Indonesia bagian Barat. Membutuhkan 35 unit mobil pemadam kebakaran dan 150 personil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diketahui karena adanya konsleting listrik yang diawali dengan adanya suara ledakan dan api yang terus menjalar disebabkan karena cat merupakan material kimia yang mudah untuk terbakar, sehingga petugas menjadi kesulitan untuk memadamkan api. Hingga saat ini, belum adanya laporan korban jiwa dari peristiwa tersebut. Dikarenakan kebakaran terjadi saat jam istirahat makan siang. Kebakaran yang terjadi di daerah sekitar Jakarta Utara, khususnya di Jalan Bandengan Utara Raya yang terjadi pada Senin 8 Mei 2023 lalu, mengharuskan 30 unit mobil pemadam kebakaran untuk menanganinya. Kejadian naas tersebut menimpa pada sebuah pabrik cat yang terletak di daerah Bandengan. Pabrik cat tersebut merupakan sebuah pabrik yang dikabarkan di dalamnya terdapat kantor yang sedang beroperasi. Kebakaran yang terjadi cukup besar dan berlangsung lama, di mana pemadam kebakaran mengerahkan petugas pada sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan asap yang timbul terlihat dari jarak yang jauh dan terlihat sangat tebal serta gelap. Asap tersebut baru saja hilang atau berkurang pada sore harinya. Besarnya keluaran dari si jago merah disebabkan karena adanya bahan kimia seperti cat dan thinner yang ada di dalam pabrik tersebut sehingga sulit untuk dipadamkan. Berdasarkan info yang diterima oleh UBM News bahwa petugas sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemadaman dikarenakan sulitnya mencari sumber air untuk memadamkan dan kesulitan mencapai titik lokasi kejadian karena arus lalu lintas dan jalanan di sekitar lokasi. Namun petugas pada akhirnya berhasil untuk menemukan sumber air dan berhasil mencapai titik lokasi setelah dibantu oleh warga sekitar. Terlihat dari pertanggal 9 Mei 2023, masih ada petugas pemadam kebakaran yang berjaga di sekitar lokasi kejadian untuk memantau efek tidak terduga yang mungkin timbul dari kejadian tersebut. Hingga saat ini belum ada info resmi dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta terkait jumlah korban jiwa dan fakta penyebab dari peristiwa tersebut. Namun berdasarkan kabar yang beredar bahwa penyebab kebakaran tersebut dikarenakan adanya konsleting listrik yang menyambar bahan-bahan kimia yang ada di dalam pabrik tersebut. Keadaan sekitar lokasi kejadian juga terkena dampaknya, di mana terjadi kemacetan arus lalu lintas di Jalan Jembatan Dua Raya dari Slipi menuju Pluit. Kemacetan tersebut disebabkan karena banyak masyarakat yang menepi untuk melihat tempat kejadian perkara. Dan juga akses jalan yang dibuka hanya satu jalur sehingga jumlah kendaraan yang banyak akhirnya terhambat dan terjadi kemacetan. Kebakaran tersebut menghabiskan area terbakar seluas 2.100 meter persegi. Dinas Gulkarmat DKI Jakarta juga belum bisa menaksir total kerugian dari peristiwa naas tersebut. Tim Liputan UBM News, Jakarta, melaporkan. Event hiburan keluarga Hello Pet dan Desert Kingdom telah hadir kembali di Emporium Pluit Mall yang akan tayang sesaat lagi. Baru, Indomie Ramen Series. Rasanya otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Indomie Takoyaki, creamy manis asin plus katsuobushi, meriah di mulut. Indomie Shoyu, gurih asinnya pas plus Naruto Maki. Bikin karem. Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya memuaskan.
Belikan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Halo, saya ngantar paket, Pak. Hanya untukmu. Lah, ini untuk Bapak. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Kopi kenangan baru dengan biji kopi pilihan 100% gula aren dan susu segar. Selalu ada hanya untukmu. Suatu kala, Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana. Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Baruna dan warga bersiap siaga. Bencana kembali datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna dan warga desa bahu-membahu menahan gempuran. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Beli-beli. Beli-beli. Beli-beli-beli. Gratis ongkir. Beli-beli. Beli-beli. Gratis ongkir. Download Beli-beli sekarang. Beli-beli. Beli-beli-beli-beli. Beli-beli tepat waktu. Beli-beli. Beli-beli. Tepat waktu. Download Beli-beli sekarang. Beli-beli. 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 Beli-beli pasti ori. Beli-beli. Beli-beli. Pasti ori. Download Beli-beli sekarang. Pasti puas, pasti di Beli-beli. Event keluarga kembali hadir di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara. Dengan tema yang unik, Hello Pet memberikan suasana yang menyenangkan bagi Anda, khususnya pecinta hewan. Tidak hanya itu, bagi Anda pencinta makanan manis, dapat ikut mengunjungi event Dessert Kingdom yang diselenggarakan secara bersamaan pada tanggal 25 April sampai 7 Mei 2023. Hello Pet, event khusus hewan peliharaan yang diselenggarakan oleh salah satu mall di Jakarta Utara.
Event ini berbentuk pameran di mana di dalamnya terdapat banyak tenan yang menjual berbagai macam hewan peliharaan seperti anjing, kucing, hamster, dan masih banyak lainnya. Event ini sendiri sudah seperti menjadi event rutin yang diadakan oleh Emporium Fluid Mall. Hello Pet sendiri terselenggara sejak 25 April hingga 7 Mei 2023. Selamat pagi ya, kita mau wawancarain kakak. Pertanyaan pertama itu, bagaimana keadaan pameran sejauh ini? Untuk saat ini sih pamerannya lumayan rame sih. Terus pengunjungnya juga lumayan antusias buat pameran ini. Terus jenis apa aja sih kak yang kakak jual di sini? Kalau kita lebih ke medium size kayak poodle, corgi. Paling kalau untuk large size-nya kayak golden atau enggak Alaskan Malamut. Jadi nggak cuma yang di sini aja Iya. ya jualnya ya? Kalau misalnya yang lain ada juga ya? Ada yang lain juga. Terus sampai kapan sih kak event ini akan dilaksanakan di? Kita eventnya dari tanggal 25 sampai tanggal 7 Mei, kurang lebih 13 hari sih. Ya. Udah sering ya kak event di sini ya? Udah beberapa kali. Terus kenapa sih kak event ini tuh diadain di sini? Lebih buat pengenalan aja sih, sama kan sebenarnya event kayak gini tuh udah mulai aktif sejak kemarin corona kan, karena kan banyak yang WFH. Jadi banyak yang pengen punya pet yang buat temenin di rumah gitu sih. Jadi sampai sekarang ya kak Iya, eventnya ada? sampai sekarang ada. Lumayan juga ya buat ini channelnya kakak, jadi bisa Lumayan. orang tahu channelnya. Iya. Terus siapa aja sih kak yang menghadiri event ini sejauh ini? Untuk yang ngadirin event sih masih masyarakat yang sekitar Emporium juga. Mungkin ada beberapa kayak YouTuber yang ngevlog di event ini. Untuk penjualnya ini menurut kakak mereka yang punya channel sendiri atau orang yang Rata-rata sih yang ikut event ini rata-rata dia yang punya channel sendiri. Jadi emang breeder langsung. Ya. dia sekalian penjualan ya? Iya. Kakak sendiri punya channel ini? Cici yang punya. Oh, ya. Makasih ya kak ya kalau gitu, thank you. Tidak hanya event tentang hewan saja, nyatanya Emporium Fluid Mall juga mengadakan event terkait makanan, khususnya di bidang dessert. Berdampingan dengan event Hello Pet, Dessert Kingdom ini diramaikan oleh sekitar 10 brand dessert yang tinggi akan peminatnya, mulai dari es krim, permen, cemilan, dan jenis dessert lainnya. Kemarin ya mungkin karena ini ya peminat, soalnya kan di sini juga banyak ya kan temanya dessert, jadi banyak tuh yang jualan es krim, jadi ya udah tergantung peminat aja. Mungkin karena kemarin juga libur ya, hari itu udah pada betul. masuk kerja ya. Dan kira-kira ini sampai kapan sih Kalau acaranya? kita sih sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7. Oh, oke. Terus di sini berarti semua dessert ya. Jadi Iya, es dessert. krim, terus Iya, kayak misalnya betul. mungkin Kayak- yang kayak roti gitu-gitu Iya, ya. iya, Ah, kayak oke. cemilan gitu. Event sampai tanggal 7, dan selain di sini di mana lagi sih dibukanya? Kalau di sini kalau itu aku kurang tahu sih kayak. Kalau untuk ini apa namanya? Ini es goyang. Iya, es goyang dibuka di mana aja ini? Oh, kalau kita ada di Pik Pancoran, ada di Central Park juga. Oh, Central Park. Iya, betul. Toko atau bazar kayak bazar gini juga. Kalau Oh, di bazar. Central Park bazar, kalau yang di Pik itu dia tetap sih dia di permanen. Oke. Terus kalau acara ini diadain karena kenapa es goyang ikut berpartisipasi di event ini gitu? Mungkin karena udah banyak peminat ya, udah banyak peminat, terus dan juga sekarang kan es goyang tuh udah lebih ke modern gitu, udah contohnya udah pakai topping gitu, jadi ya udah bisa berani gitu untuk jadi rasanya diperluas gitu Iya, ya, betul, dan cuman es iya. goyang jadi pakai Iya, topping gitu iya, ya. Dan kira-kira kakak tahu nggak sih siapa aja yang biasa beli es goyang ini gitu? Banyak sih Anak muda customer. atau iya, orang kalau, tua iya, gitu? kebanyakan sih orang tua, karena mungkin ada ya kan kita di sini ada berbagai rasa ya, yang kayak contohnya ketan hitam, kacang hijau itu jadi peminatnya tuh lebih ke banyaknya tuh lebih ke orang tua gitu. Mungkin karena kalau es goyang kan mungkin karena udah zaman dulu Iya, ya, betul. jadi orang tua Iya, kayak jadi kayak nostalgia gitu betul, ya. kayak namanya juga kan es goyang kenangan ya, jadi kayak mereka pengen ngulang lagi gitu kenangan.
Dan kakak di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Gue dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Dan dari sini sehabis tanggal 7 ini ada nggak sih rencana untuk buka lagi di pameran-pameran di mana Itu gitu? sih kita kurang tahu, kita paling nunggu perintah dari ownernya saja sih. Oke. Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih yang mau ditambahin gitu, misalnya tentang menu-menunya atau tentang apa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Makasih ya kak ya. Dessert Kingdom ini sebagai salah satu sarana bagi masyarakat yang ingin bernostalgia dengan jajanan zaman dulu, seperti salah satunya es goyang yang menjadi jajanan hits pada masanya. Tim Liputan UBM News, Jakarta melaporkan. Bagaimana Steven, apakah Anda sudah menonton film terbaru saat ini yang tengah hits di Indonesia? Wah, belum tuh Rosa. Aduh, sayang sekali. Berarti Anda belum menonton film Guardian of the Galaxy nih? Film apa itu Rosa? Baik pemirsa, Guardian of the Galaxy, salah satu hasil karya terbaru dari Marvel Studios, kembali hadir dengan sequel terbarunya, yakni Guardian of the Galaxy Volume 3 yang sedang tayang di bioskop seluruh Indonesia. Untuk mempromosikan film ini, Marvel bekerja sama dengan Mall of Indonesia dengan menghadirkan event exhibition mengenai Guardian of the Galaxy Volume 3. Saat ini kami sudah terhubung langsung dengan reporter kami, Gladys Jessica, di lokasi exhibition. Halo Gladys, suara saya. Sekali petualangan dan melawan musuh-musuh yang berbeda tentunya. Nah, untuk kali itu, oleh karena itu Disney Indonesia kali ini berkolaborasi dengan salah satu seniman Indonesia, yaitu W.D. Willy, untuk menciptakan atau mengulang momen-momen para Guardians di film tersebut. Hal ini juga sebagai bentuk untuk merayakan film terakhir dari para Guardians. Seperti ada yang di samping saya saat ini, patung yang menjadi salah satu karya terbaik dan karya menarik untuk menyambut film terakhir mereka, yaitu karakter Groot yang terinspirasi dari salah satu karakter mereka. Di sekitar event juga terdapat booth yang menjual beberapa merchandise dari Marvel Studios. Nah, sebelum kita beralih ke booth, yuk ikut saya untuk ke dalam untuk melihat ada apa aja sih di dalam. Di sini ada foto-foto dari film-film yang sebelumnya. Nah, seperti teman-teman melihat, wah keren banget nih di sini. Ayo kita masuk lagi ke dalam. Wow. Oke. Sini untuk teman-teman atau para pengunjung yang ingin duduk, boleh banget. Di sini ada terdapat tempat duduk. Ayo kita masuk lagi ke dalam. Wah. Ini di sini mungkin bisa tempat untuk menari kali ya. Di sini ada lampu-lampu yang sangat terang sekali warnanya. Oke. Itu ada apa ya? Wow. Di sini terdapat kaca. Dan wah, kita bisa lihat lagi di sini terdapat beberapa salah satu karakter yang terdapat di film-film Marvel sebelumnya. Ini di sini juga ada. Wah, bagi para pengunjung yang mungkin berkunjung sini bisa tanda tangan di sini nih kayaknya ya. Di sini terdapat beberapa tanda tangan dan tulisan-tulisan random sepertinya dari pengunjung-pengunjung yang sebelumnya. Oke, kita coba lagi untuk masuk lebih dalam lagi. Oke. Ini karakter Groot ya kayaknya, yang tadi jadi salah satu patung yang ada di depan tadi. Ini dalam sini bentuknya labirin-labirin gitu. Dan ya, terdapat beberapa kayak karakter-karakternya. Bagi kalian pecinta Marvel, ini pasti merupakan tempat yang seru buat kalian karena di sini banyak sekali karakter-karakter yang ada di film-film tersebut. Oke, kita sudah di pintu keluar sekarang. Oke.
Untuk para pengunjung yang mungkin datang bersama keluarga, kalian mungkin bisa foto di sini ya untuk mengabadikan momen sejenak, atau mungkin kalian bisa bikin video dance di sini atau video apapun itu. Oke, mungkin sekarang kita akan lanjut keluar. Nah, ternyata di dalam itu menurut saya cukup menarik dan cukup keren. Dan saat ini kita akan beralih ke wawancara, yaitu dengan salah satu narasumber, yaitu Kak Arif. Ayo kita kebut. Baik, kali ini saya sudah di booth salah satu merchandise dari Marvel. Kali ini saya bersama dengan Kak Arif. Selamat pagi, Kak Arif. Oke, pagi. Kira-kira apa sih yang menjadi alasan kakak untuk berjualan merchandise Marvel di sini? Yang pertama sih nyari omset di adanya event Guardian of the Galaxy, ya kalian aja nyari omset. Oke, mencari omset ya tentunya. Nah, kira-kira dari beberapa merchandise ini kisaran harganya berapa sih, dari berapa sampai berapa gitu, dari yang paling murah atau sampai yang paling mahal gitu? Nanti di sini mah kalau di Matahari sendiri sih platformnya itu dari harga 149 sampai 300-an. Di sini jual sandal, baju, celana itu ada apa lagi sih kira-kira? Ada backpack, terus toys, sendal sama apa sih? Modelnya kayak home decor gitu sih. Nah, kira-kira nih dari berjualan di sini per hari tuh dapat pendapatan berapa sih, kisaran aja gitu? Di sini sih karena tuh kadang kalau weekday ya sekitar 2 juta, kalau weekend sekitar 8 juta sampai 10 juta. Ini ramainya di weekend ya? Iya, biasa yang paling laku ini apa nih merchandise-nya? Di sini sih yang paling laku kayak baju sama mainan. Oh, baju dan mainan. Mau tanya nih, kapan sih acara ini berlangsung, acara event ini? Kalau nggak salah 2 hari sebelum Lebaran, berarti dari tanggal 22 nih kalau salah, sampai tanggal 21 Mei. 22 April. 22 April sampai 21 Mei. Nah, kira-kira kakak tahu nggak sih siapa sih orang yang bertanggung jawab di balik event ini? Kurang tahu juga sih. Oke. Makasih ya kak kalau gitu, terima kasih. Baik, pemirsa, begitulah sesi wawancara dengan salah satu penjaga dari booth dari merchandise Marvel Studios. Bagi teman-teman atau bagi kalian pecinta Marvel, dapat menikmati ragam instalasi foto bertemakan Marvel Studios di dalam. Dan bagi kalian yang hanya ingin sekedar berkunjung, jangan lupa datang ke event ini yang berakhir sampai 21 Mei 2023. Kalau begitu, saya Gladys Jessica dan rekan saya pamit undur diri, saya kembalikan ke studio karena kita mau belanja baju di sini. Dadah! Wah, terlihat sangat menarik dan seru sekali exhibition Guardian of the Galaxy ini. Dan bagaimana menurut Anda, Steven? Iya, menurut saya itu sangat berwarna dan saya sangat menikmati. Apalagi reporter kita Gladys Jessica yang sepertinya sangat menyukai berada di sana. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk ikut saya menonton film Guardian of the Galaxy terbaru ini? Sangat tertarik, Rosa. Kalau begitu, apakah Anda sore nanti kosong? Sepertinya untuk sore ini saya sudah memiliki jadwal selanjutnya. Baik pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di UBM News. Dengan saya Steven dan rekan saya Rosa, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pengiriman cepat, gratis, ongkir. Pengiriman cepat, gratis, ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Mah? Santai, hujan, takarin so cair.
jemur saat hujan. Santai Rinso, gak apet walau dijemur saat hujan. Rinso cair 500. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma kelapa. 수고했어요. 비스킷 너무르 사토, 운특 이브 너무르 사토. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파, 비스킷 너무르 사토, 운특 이브 너무르 사토. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. So nice the money. So nice teman mi, Han main rasanya. Nambah po. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti. Tiap pagi susu Fresh and Fried. Nek, Idul Adhanya habis, tapi dagingnya belum. Selama ada berkah tuh dibagi, Idul Adha masih di hati. Yuk masak, berbagi tulus dari hati, pakai Bango. Kunci kelezatan hidangan Idul Adha. Wah, ini sate untuk tante. Wah, enak nih. Gulai untuk tante. Yeay, dagingnya habis. Selama ada berkah tuh dibagi, Idul Adha selalu di hati. Enak. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Kita tidak diciptakan sama, Tapi kita punya berganti rasa gundah atau bahagia, tapi selalu bisa melaluinya. Kita selalu punya sesuatu Dalam sapu yang membuat bisa berbagi satu, kita selalu punya rasa yang sangat kuat. Sahabat empati kita bertambah erat. Sisi kita sini, sisi kita sini. Sekarang atau 50 tahun lalu, kita meneruskan kebaikan tanpa jemu. Oh 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 oh. Sisi kita sini, sisi kita sini. Ku berikan separuh hatiku karena kita sini. Benar rasanya. Di, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Yakin habis cuci muka udah bersih? Pakai micellar water nomor 1 dari Garnier. Dengan misol seperti magnet, 99% makeup bahkan kotoran yang tak terlihat tuntas terangkat. Tetap lembut tanpa rasa ketarik. Pakai micellar water dari Garnier. Ambil wafer coklat superstar baru. Superstar. Enaknya triple coklat superstar itu. 1, wafer coklat baru. 2, krim coklat dan semua 3. dilapisi coklat. Triple coklat, triple fun.
Superstar dilawan. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya nggak gitu bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Joe Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda? Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh. Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih. Dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini. Ngomong apa kalian, ha? Entrasol. Ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunya. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh. Entrasol tinggi proteinnya, bantu jaga massa ototku dan percepat proses pemulihan. Entrasol itu rendah laktosa, bikin nyaman di perut. Biar tetap aktif, saya minum Entrasol 2 kali sehari. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol, nutrisi setiap hari. Segar twist panas dalam jadi segar twist twist lah segar twist panas dalam jadi segar twist twist lah segar twist 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 segarnya sehat twist twist lah segar twist panas dalam jadi segar twist twist lah segar twist 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 sehatnya segar twist twist lah segar twist panas dalam jadi segar twist twist lah segar twist 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 sehatnya segar twist twist lah segar twist 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 lah segar twist twist. Sensasi segar dan sehat. La Segar Twist, sehatnya segar, segarnya sehat. Berat banget nih. Pantes, capek jalan-jalan. Aqua dulu. Kok beres banget sih? Salah. Mau makan apa aja? Aqua dulu Cowok pasti tahu alat yang pas. Abis aktivitas, muka jadi kotor dan berminyak. Terjerawatan loh. Mana sabun? Bro, buat muka, pilih yang pas juga. Garnier Men Acno 5 dengan salisilik asid dan herba repair. Lawan 99% kuman penyebab jerawat dalam 10 detik. Ini cara gue lawan jerawat. Buktiin sendiri. Garnier Men Acno 5 dari Garnier Men. Baru, Indomie Ramen Series. Rasanya otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Indomie Takoyaki, creamy manis asin plus katsuobushi, meriah di mulut. Indomie Shoyu, gurih asinnya pas, plus Naruto Maki.
bikin karem. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? That'll be a hit. You're loving this. Twist, lick, dunk. Give me that pump up taste. Maybe some squats like that. I don't think I could wait. Twist, lick, dunk. It's making me up and grow. Oreo, Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Halo, saya ngantar paket, Pak. Hanya untukmu. Lah, ini untuk Bapak. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu. Kopi kenangan baru dengan biji kopi pilihan 100% gula aren dan susu segar. Selalu ada hanya untukmu. Suatu kala, Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana. Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Baruna dan warga bersiap siaga. Bencana kembali datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna dan warga desa bahu-membahu menahan gempuran. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Beli-beli. 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 Gratis ongkir. Beli-beli. Beli-beli. Gratis ongkir. Download Beli-beli sekarang. Beli-beli. Beli. Beli-beli tepat waktu. Beli-beli. Beli-beli Tepat waktu. Download Beli-beli sekarang. Beli-beli. Beli-beli. Beli-beli pasti ori. Beli-beli. Beli-beli pasti ori. Download Beli-beli sekarang. Pasti puas, pasti Beli-beli.